Nah, Dari kemudian yang teori kedua, sampai aplikatif ya Mbak Sofia. Oke, mungkin sekarang lebih kepada praktis ya. Ke pembicara kedua, itu di sini ada Pak Faris Arif Rahman. Beliau merupakan saat ini menjabat sebagai Corporate Planning Manager di PT Telkom Akses. Kemudian beliau ini punya background studinya pertama S1-nya di STT Telkom Bandung untuk jurusannya Teknik Informatika, kemudian melanjutkan S2 di Institut Teknologi Bandung yaitu Magister Business Administration, fokusnya dalam bidang finance. Kemudian mengawali karirnya di Telkom Akses itu mulai tahun 2008 sampai saat ini, dimulai dari data validation, kemudian assistant manager of centralized collection, kemudian sempat juga menjadi customer relation sampai akhirnya ke sekarang menjadi corporate planning manager di PT Telkom Akses. Oke, saya sapa dulu di sini Pak Faris. Selamat siang Pak Faris. Selamat siang Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum saya ingin tanya-tanya terkait bagaimana menyusun bisnis plan, saya mau tanya dulu nih Pak Faris. Kalau dari background Pak Faris kan di S1 itu mulai dari teknik informatika, kemudian S2-nya MBA di bidang finance. Nah, kenapa Pak Faris punya minat atau interest kepada penyusunan corporate business gitu? Apa sih yang menarik dari menjadi seorang corporate planning manager? Yang membuat saya berminat gitu ya untuk tertarik di planning ini ya gitu. Iya. Yang pertama terjerumus. Tapi kalau seriusnya nggak terjerumus sih. Jadi itu ada historisnya dari awal. Memang sebenarnya saya kan sebenarnya teknik ya, sarjana teknik itu informatika di STT Telkom. Namun saya tuh kayaknya perlu tahu gitu tentang bisnis itu seperti apa, sehingga singkat cerita saya sambil MBA. Nah di MBA itu lagi-lagi saya tuh senengnya tuh dulu marketing, nilai-nilainya bagusnya di marketing. Tapi kayaknya sih kalau marketing itu kan ilmunya berkembang terus ya, gitu. Jadinya saya tuh dulu cari peminatan yang nilai saya kurang bagus, yaitu finance, gitu. Nah di finance itu saya nyari-nyari lah, singkat cerita masuk ke skripsi gitu ya, saya cari-cari, ternyata tuh ada satu pembahasan untuk skripsi ya yang menarik saya itu pertama skenario planning gitu. Nah di situ skenario planning tuh pas kebetulan pas waktu itu tuh untuk pengembangan produk WiFi ID di Telkom gitu ya tahun 2000 sekitar 2006-an lah gitu ya 2006. Nah mulai dari situ saya mulai bikin tuh skripsinya terkait skenario planning. Nah sama sebenarnya tuh basicnya tuh sama kayak planning ini gitu ya, kita mulai ngelihat kondisi market, kondisi kompetitor, kondisi produknya yang mau kita kembangkan seperti apa. Lalu di situ kita bikin tuh produk-produknya tuh kira-kira apa aja sih di WiFi ID produk turunannya gitu ya, seperti advertisement-nya gitu ya, terus overloading-nya gitu dan lain-lain gitu ya. Nah dari situ tuh kita memetakan sebenarnya produk ini tuh fit-nya itu seperti apa gitu ya. Lalu kita juga merencanakan juga skenario pelanggannya gitu. Jadi ada skenario di skenario planning itu kan kita ada skenario moderate, skenario optimis, best case gitu ya, sama yang paling jeleknya worst case-nya gitu ya, sampai termination-nya gitu ya. Nah di situ ternyata tuh kalau kita mulai suatu produk, mulai suatu bisnis itu tidak hanya insting gitu ya. Kita harus lihat keseluruhan holistiknya tuh seperti apa sehingga tuh bisnis kita tuh bisa sustain ke depannya. Bahkan kalau misalkan kalaupun kita failed gitu ya, kita udah mempersiapkan failed-nya itu bisa kalau pesawat tuh kalau landing darurat tuh kita bisa aman, bisa penumpangnya tuh bisa terselamatkan semuanya. Nah seperti itu. Nah dari situ saya mulai tertarik planning dan kebetulan pada saat itu atasan saya ngeliat dan saya mulai dijerumuskanlah di corporate planning ini. Gitu. Oke, ternyata gara-gara dijerumuskan tadi akhirnya bisa jadi manajer ya Pak. Berkembang luas. Oke. Iya. Oke, sekarang mungkin boleh
cerita Pak Faris bagaimana pengalaman Bapak dalam menyusun perencanaan bisnis gitu. Dari di Telkom Akses kan Bapak mulai mengawali dari tadi ada sempat menjadi customer relation, data validation sampai akhirnya sekarang menjadi manajer dalam hal penyusunan corporate business plan gitu. Boleh diceritakan bagaimana pengalaman sampai akhirnya bisa menyusun perencanaan bisnis untuk corporate? Iya, mungkin saya ceritanya nanti ke konstelasinya aja ya Mbak. Jadi konstelasi perencanaan bisnis di Telkom Group ini gitu ya. Nah, Telkom Akses ini kita ini sebagai subsidiary atau anak perusahaan dari Telkom, itu salah satu anak perusahaan. Nah, Telkom sendiri itu sebagai holdingnya Telkom Akses. Nah, sebagai holding itu tadi ya yang diceritain Mas Lukas itu ada corporate strategic scenario atau strategi korporasi perusahaan gitu. Nah, di strategi korporasi perusahaan itu dia mengatur portofolio. Jadi di situ tuh bicaranya terkait analisa portofolio, terkait akuisisi gitu ya, merger, lalu portofolio mana tuh yang tadi yang ada di Cashco, mana yang di Dove, mana di Star gitu ya posisinya. Salah satunya adalah Telkom Akses sebagai portofolionya Telkom Group. Kita itu sebagai business unit subsidiary-nya. Nah, dari situ tuh mereka memberi guidance nih, portfolio guidance, salah satunya ke Telkom Akses gitu ya. Nah, tadi kata Mas Lukas kan saat kita menyusun bisnis plan itu kita harus mendengar nih apa sih kepentingan stakeholder, dalam hal ini holding kita gitu ya. Guidance-nya tuh seperti apa. Nah, dari situlah kita terjemahkan dalam bentuk business plan kalau di kita namanya gitu ya. Nah, di business plan ini lebih merinci ya, mengelaborasi apa sih guidance yang ada di di corporate, di holding kita itu seperti apa, lalu kepentingan BOD sama komisaris TA-nya sendiri seperti apa, sehingga menjadi visi misinya Telkom Akses sendiri. Visi misi Telkom Akses ini pasti align dengan guidance yang ada di corporate gitu ya. Nah, dari situ tantangannya adalah bagaimana kita menurunkannya itu sampai bisa terimplementasi gitu. Nah, tadi ada steppingnya itu ya, strategic situation analysis itu dari internalnya gimana, eksternalnya gimana gitu ya. Lalu ke formulasinya kita memformulasikan, lalu mengimplementasikan sampai mengevaluasi dan kontrol dari dari bisnisnya itu, bisnis plan kita itu. Tuh. Oke, nah sebelum kita beranjak lebih jauh kepada corporate business plan pengalaman itu di PT Telkom Akses, mungkin bisa disampaikan dulu bagi menurut Pak Faris sebenarnya seberapa penting sih perencanaan bisnis itu bagi sebuah corporate? Seberapa penting? Itu filosofis itu Mbak sebenarnya. Saya jawab dengan filosofis juga. Ya. Okay. Jadi seberapa penting gitu ya. Jadi kalau Peter Drucker itu bilang tanpa kompas gitu ya, sebuah kapal itu tidak akan menemukan pelabuhannya atau memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana gitu. Jadi dia tuh kalau nggak ada kompas ya nggak bisa nyampe, terus nggak tahu kapan nyampainya juga gitu ya. Nah, nahkoda gitu ya dalam hal ini strategi satu pemimpin perusahaan itu pasti punya rencana tuh untuk membawa kapalnya itu gitu ya, untuk menuju tujuan yang sudah ditetapkan di kompas tadi gitu kan ya. Dan di situ tuh dia pasti tuh mempertimbangkan aspeknya. Ini kapal ini mau berangkat ke sana itu secara kondisi lautannya seperti apa, anginnya kayak gimana, ombaknya gimana gitu ya. Terus internalnya itu seperti apa gitu ya. Kondisi kapalnya lagi fit nggak? Terus kapabilitas kapalnya sendiri itu untuk menerjang ombak itu, ombak yang sebesar apa yang bisa diterjang sama kapal ini gitu ya. Jangan sampai kapal kecil menerjang ombak besar gitu kan. Nah, terus juga ketersediaan resource-nya, bahan bakarnya gitu ya, logistiknya itu seperti apa. Itu pasti dipertimbangkan semua tuh sama si nahkodanya. Nah, dari situ tuh dia bisa menentukan kapan dia startnya, terus lewat jalur mana. Apakah bisa langsung garis lurus atau harus belok dulu. Nah, seperti itu strategi. Nah, kalau misalkan bayangin aja nahkoda ini pokoknya disuruh berangkat, yang penting bisa ngikutin arusnya aja gitu, nggak tahu di sana ada apa. Pastinya tuh kapalnya kalau lagi untung nyampe, kalau nggak untung dia pasti akan terombang-ambing ya, ke bawah, ke sana sini sampai ke tepian.
nggak tahu tepiannya apa, terus dia karam. Nah, bisnis juga kayak gitu. Kalau kita nggak tahu arahnya gitu ya, kita nggak punya rencana bisnis, ya mungkin kalau kita ikutin tren, kita sebagai follower, kita bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan trennya itu bergerak, kita mau follow siapa lagi gitu kan? Nggak ada lagi yang bisa di follow. Kalau yang di follow-nya aja udah bangkrut misalnya kayak gitu ya, udah nggak ada lagi gitu. Nah, makanya kita perlu rencana bisnis untuk menentukan arah bisnis. Kita punya standpoint bisnis kita tuh mau dibawa kemana. Itu pentingnya. Oke, jadi itu pertanyaan filosofis dengan jawabannya filosofis juga ya. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin korek-korek pengalaman Bapak di Telkom Akses. Pertama, boleh ceritakan bagaimana kerangka-kerangka yang Bapak pegang dalam menyusun perencanaan bisnis, dan juga mungkin ada titik-titik kritis yang mungkin bisa menjadi kesulitan dalam proses penyusunan perencanaan bisnis di Telkom Akses. Kerangkanya sama ya yang diceritakan sama Mas Lukas tadi itu pakai Wellen itu ya, jadi kurang lebihnya ya gitu, strategic situation analysis, formulation gitu. Terus implementation, version control, dan kawan-kawan gitu sih intinya. Sebenarnya mission itu define strategi gitu. Nah, strategi itu mendefine structure gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah punya kerangkanya gitu, nah yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menggunakan kerangka itu dengan benar. Tadi kan kerangkanya sih cuman berapa ya tadi ya, SSA, SI, SF, SI gitu ya gitu. Tapi di dalamnya tuh ada toolsnya lagi tuh. SSA tadi itu yang diciptain sama Mas Lukas. Ada eksternal pakai apa tuh? 4-5 forces gitu ya, pakai apa? Terus internal pakai banyak toolsnya lagi gitu ya. Terus pakai terakhirnya di TOS gitu kan, terus kita punya arah bisnis. Nah, itu bagaimana kita menggunakan kerangka-kerangka itu dan tools-tools yang di dalam kerangka itu dengan benar, dan dengan menerjemahkan visi misi atau kepentingan dari pemangku kepentingan itu ya, dari para stakeholder itu dengan benar gitu ya. Sehingga kerangka itu bisa bercerita dan menjelaskan seperti apa arah perusahaan ini, lalu bisa memberikan guidance kepada eksekutornya yang clear gitu ya, bagaimana menjalankan perusahaan ini sampai mencapai titik objektifnya tersebut. Nah, selama tadi menyusun perencanaan bisnis itu, pasti kan ada hal-hal yang istilahnya ada titik-titik kritis yang mungkin ini sulit untuk dilaksanakan. Itu ada nggak, Pak? Ada. Nah, itu gimana tuh ceritanya untuk melewati ombak-ombak seperti itu? Oke. Ya, titik kritisnya ya tadi ya, kompasnya itu harus jelas dulu pertama tuh. Jadi kan di strategic situation analysis itu kalau kita kita analogikan dengan permainan bola gitu ya, itu tuh kita harus tahu tuh kita mau bertanding di mana, lawannya siapa gitu ya, terus cuacanya di sana itu saat bertanding itu seperti apa gitu ya, sehingga tuh nanti sang coach atau sang pelatih itu dia bisa berbeda strateginya dengan berbeda kondisinya gitu ya. Misalkan lawan Juventus gitu ya, ini nanti formasinya menyerang misalkan. Lawan Liverpool formasinya bertahan gitu. Terus orang-orangnya pun yang dimajuin sebagai striker, sebagai back, sebagai gelandang itu akan berbeda tergantung pada kondisi situasinya. Nah, titik kritisnya adalah menentukan strategic situation analysisnya dengan tepat. Kondisi eksternalnya kayak gimana, terus internal kita seperti apa, harapan dari stakeholder-nya itu seperti apa. Nah, itu perlu iterasi yang cukup sering gitu ya, cukup intens gitu. Kadang kita workshopkan gitu ya, karena tiba-tiba kita nggak clear keinginan CEO atau komisaris seperti apa, udah sampai ujung kita bikin strategic implementation bisa dianggap failed oleh CEO-nya gitu. Jadi kita harus bongkar lagi. Nah, titik kritis kedua saat ya tadi ya formulasi, terus kita mau mulai masuk ke implementasi gitu. Nah, implementasinya ini bagaimana sih kita membuat, kalau tadi tuh di Mas Lukas ada peta strategi ya. Nah, peta strategi itu sangat membantu sekali untuk memastikan tuh KPI yang ada sampai ke individu. Misalkan KPI saya
itu tuh nyambung semua ke atas tuh sampai ke corporate-nya. Nah, jadi di corporate kan kita ada peta strategi corporate itu ada KPI-nya tuh, revenue sekian misalkan, terus instalasi PSB berapa gitu. Itu tuh turun semua sampai ke saya, tugasnya apa. Nah, itu clear. Nah, itu tuh harus benar-benar clear, harus benar-benar garisnya tuh garisnya tuh nyambung semua sampai ke corporate. Nah, pengalaman saya tuh itu yang lama ternyata yang Mas Kasya bikin itu ya. Itu saya tuh sampai interaksi berkali-kali sama teman-teman di area di regional tuh untuk memastikan KPI-nya itu mereka bisa applicable, achievable tapi challenging gitu ya. Tapi itu nyambung terus sampai ke tujuan utamanya perusahaan gitu. Itu. Oke. Ternyata ombaknya cukup besar ya. Jadi kalau ada ombak mungkin ada nahkoda bisa menentukan ada perubahan rencana gitu. Itu bisa mungkin terjadi berarti ya Pak ketika menyusun perencanaan bisnis gitu. Ternyata di tengah jalan ternyata ada sesuatu yang nggak fit, kita ganti gitu. Sangat mungkin sekali. Contohnya kemarin 2020 ya, COVID itu ya. Itu benar-benar tuh semua perusahaan pasti acak-acakan bisnis plan gitu ya. Iya. Cuman kalau bisnis plan itu kita jangka panjang gitu. Mungkin kita kan tujuannya tuh ke kalau berlayar misalkan mau ke arah Batam gitu kan ya. Nah, di tengah-tengah tuh kita udah menganalisa, kita harus lihat sini. Tiba-tiba cuacanya berubah gitu. Ada angin muson barat, gitu kan, menerjang gitu kan. Pasti ada terjadi perubahan strategi gitu ya. Cuman kita sudah punya arah yang pasti gitu. Jadi walaupun bermil-mil kita bergerak gitu ya, pasti kita udah punya tujuan untuk balik lagi ke tujuan utamanya. Nah, itulah pentingnya bisnis plan jangka panjangnya tersebut gitu, Mbak. Oke. Berarti yang penting nyampe ke akhir, kalau nanti perjalanannya nanti ada ombak-ombak lain, itu bisa di-adjust ya? Ya, itu harus adjustment, harus dinamis tuh strategisnya. Iya, betul. Nah, tadi sempat disinggung juga soal KPI. Nah, kalau di Telkom Akses itu sendiri, bagaimana sih Pak untuk mengukur ketercapaian dari rencana bisnis itu, perusahaan? Ya, seperti biasanya ya, kita pakai balance scorecard gitu ya. Nah, balance scorecard ini kita bangun dari objektif perusahaan gitu ya, dari tadi bisnis plan itu. Nah, kita buat bisnis plan, kita ketemu objektifnya, kita buat peta strategi untuk korporasinya gitu. Nah, peta strategi itu kita turunkan tuh seperti saya bilang, dari korporasi ke direktorat gitu ya, terus ke unit-unit, ke sub-unit, terus sampai ke individual. Nah, dari situ kita terjemahkan ke balance scorecard gitu. Nah, balance scorecard-nya ini dengan adanya peta strategi itu, kita balance scorecard kita itu bisa kita pastikan itu nyambung semua dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Gitu. Oke. Nah, tadi terkait KPI berarti harus tadi sambung ya dari sampai ke KPI-nya corporate, dari mulai KPI-nya secara individu sampai ke corporate itu nyambung terus ya Pak? Ya. Oke, nah misalkan nih ada Bapak Ibu di sini yang mungkin di perusahaannya itu menjabat sebagai sama, mungkin mirip-mirip dengan Pak Faris gitu, atau mungkin di sini ada teman-teman yang punya ketertarikan untuk menyusun perencanaan bisnis bagi corporate. Ini kira-kira ada pasti keterampilan khusus bagi person yang untuk menyusun rencana strategisnya perusahaan. Keterampilan khusus ya. Nah, ada nggak? Coba saya mungkin bawa dulu ke antara strategis itu generalis atau spesialis gitu ya. Iya. Memang ada beberapa mazhab tuh. Ada yang bilang spesialis seperti Elon Musk gitu ya. Ada yang bilang generalis seperti Steve Jobs gitu kan gitu ya. Nah, tapi yang penting di strategi itu adalah penguasaan ke semua bidang gitu ya. Ya, kalau saya sih lebih ke mazhabnya generalis, karena tadi aja yang dijelasin pas tuh, ini ada aspek A, B, C, D, E, F, G sampai Z lebih gitu kan, sampai A, B, A, C, A, D semuanya lah, semuanya harus tahu aspeknya. Terus yang terpenting pertama adalah ya itu dasar-dasarnya itu kita harus tahu dulu kan,
pilar-pilar manajemen dari finance, HCM, SCM, operation gitu, terus strategic thinking, analytical thinking, innovative thinking gitu ya semuanya. Terus sampai yang penting adalah leadership skillnya gitu ya. Bagaimana kita bisa memformulasikan semuanya itu gitu yang menjadi suatu visi yang sifatnya tuh helicopter view gitu ya. Awalnya tuh di helicopter view-nya itu. Terus bisa di zoom in gitu ya. Nah, di situ untuk men-zoom in-nya itu perlu kemampuan untuk mengorkestrasi gitu. Mengorkestrasi spesialis-spesialis tadi gitu ya agar kita bisa mencapai tujuan bersama gitu. Ya intinya jadi generalis lah di saya. Oke, generalis yang spesialis gitu apa mungkin kalau bisa dirangkum. Iya. Oke, tadi kan sempat disinggung juga kalau menyusun rencana bisnis itu holistik ya. Berarti kan mau gak mau kita harus bisa istilahnya melek untuk isu-isu yang ada gitu. Itu bagi teman-teman yang ada di istilahnya departemen corporate plan, business plan itu mungkin ada kegiatan kajian atau untuk membahas isu-isu terkait atau gimana itu Pak? Kan harus serba tahu segalanya gitu ya. Iya benar tuh. Emang itu yang jadi PR-nya setiap hari kita gitu ya. Itu kajian gitu ya. Isu misalkan kalau di kita ya terkait telekomunikasi itu seperti infrastruktur sharing gitu kan. Terus teknologi baru seperti yang kabar baru ini Starlink gitu aja sama-sama Telkom gitu kan ya. Iya. Gitu. Nah itu memang harus update kita ya. Nah update-nya ya kalau di kita itu kita budayakan, kita jadikan budaya. Pimpinan kita tuh membuat suatu grup gitu ya. Grupnya itu dari beliau, dari pimpinan kita sampai ke staf paling bawah gitu. Itu untuk men-sharing berita tiap hari terkait telekomunikasi gitu. Nah, di situ tuh setiap minggu tuh kita buat suatu insight dari berita-berita tadi itu. Insight-nya apa sih gitu ya. Nah, ada kira-kira ada yang menarik atau yang important untuk kita jadikan kajian, kita lanjutkan sebagai kajian. Nah, untuk melakukan kajian itu pasti perlu data tadi ya. Kalau itu kita bisa grab dari primer atau secondary data tadi ya. Kalau misalkan kita perlu masuk sampai ke primary data, pasti kita harus membuat suatu knowledge management gitu ya untuk membeli data-data dari luar gitu ya. Mungkin ada yang kita grab dengan cara membeli gitu ya, kita simpan di knowledge management kita. Nah, di situ menjadi suatu kajian-kajian yang kita maintain tiap tahunnya gitu. Dan itu jadi KPI Mbak. Oh, berarti berat ya KPI untuk mencapai KPI. Oke, berarti orang-orang di departemen itu istilahnya mungkin sudah terbiasa dengan namanya perubahan ya Pak? Iya, itu Mas Lukas yang bikin KPI-nya. Oh iya. Oke. Mungkin terakhir Pak, boleh sampaikan saran-saran bagi perusahaan baik itu skalanya besar ataupun kecil dalam hal menyusun rencana bisnis. Ada hal yang apa saja yang harus dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Hal yang harus dilakukan, hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada quote ya, saya lagi inget-inget tuh. Kayak gini, vision without execution is daydream, gitu. Mimpi di siang hari. Tapi execution without vision is a nightmare. Itu jadi apa? Seperti mimpi buruk, gitu ya. Kalau kita eksekusi tanpa visi, gitu. Jadi ini udah pasti untuk perusahaan kecil sampai besar, gitu. Atau besar sampai sekecil apapun itu perlu strategi. Strateginya apa sih minimal gitu? Minimal itu kita punya roadmap tadi ya, yang roadmap di akhir itu yang Mas Lukas bikin tuh. Nah itu tuh bisnis kita tuh mau seperti apa gitu. Contohnya aja misalkan perusahaan seperti Nokia atau BlackBerry gitu ya. Itu kan besar gitu ya. Harusnya punya strategis yang bagus ya, yang apa? Yang kuat gitu ya. Tapi masalahnya terlambat mengadopsi Android gitu kan. Atau apa ya, tidak mau mengadopsi teknologi baru gitu ya. Dan tidak ada, nggak tahu ya, ada atau tidak di dalamnya itu untuk apa ya, keinginan untuk bagaimana sih mereka mengadopsi. Nah, salah strategi aja bisa berakibat fatal gitu. Apalagi tidak mempunyai strategi gitu kan. Nah, jadi walaupun perusahaan sekecil apapun, misalkan kayak apa ya, perusahaan orang yang berdagang gitu ya,
berdagang di pinggir jalan itu pasti punya harusnya sudah memiliki visi gitu, keinginan gitu. Oh, saya sekarang nih hari ini itu mungkin dagangnya keliling. Mungkin bulan depan atau 3 bulan ke depan saya mau punya kios gitu ya. Sehingga punya target nih, kalau punya kios artinya dia harus menyiapkan modal berapa, harus muternya seperti apa gitu. Terus nanti ke depannya lagi saya harus punya franchise misalnya kayak gitu ya. Nah, dari situ dia akan sustain untuk berkembang. Tapi kalau tidak seperti itu, ya sudah, muter seperti itu aja, terombang-ambing gitu ya. Syukur-syukur ombaknya tenang terus gitu ya, tapi ya tidak bisa berkembang begitu. Oke, mungkin itu sekian pertanyaan-pertanyaan yang saya coba tanyakan. Mungkin nanti Bapak Ibu yang masih penasaran bisa ke sesi tanya jawab. Untuk Pak Faris, terima kasih untuk ilmunya. Pak, untuk sharing-sharingnya ya. Ya, selain dapat ilmu, saya juga dapat filosofi hidup dan juga quote-quote yang bagus gitu ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Insight gimana sih problem solving di corporate secara langsung ya Mbak Sofi ya? Iya, betul. Oke, silakan Mbak Nisa. Iya, terima kasih Mbak Sofi, Pak Lukas, dan Mas Faris atas materi yang sangat luar biasa. Mungkin kita langsung aja kali Mbak Sofi ke sesi tanya jawab. Tapi mungkin sebelumnya kami ingin memohon kesediaan kepada Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi yang sudah panitia sebarkan di kolom chat. Nah, tadi setelah kita dengarkan sesi sharing-sharing baik dari Pak Lukas maupun dari Pak Faris, masih banyak yang bertanya-tanya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Sofi ya. Mungkin sesi tanya jawab ke Pak Faris dulu ya Mbak Sofi ya. Iya, boleh. Teknisnya mungkin dengan raise hand, klik tombol raise hand. Ini ada dari @andrimas nih Mbak Sofi. Oke. Pak Andri, Mas. Silakan Pak Andri. Silakan Pak. Ya, Mas saja itu udah ada Mas, nggak perlu Pak lagi. Oke, ya, Mas Andri, Mas silakan. Ya, terima kasih Mbak Nurul, terima kasih Mbak Anissa dan Pak Faris. Ada yang ingin saya sharekan, terutama untuk penyusunan bisnis ini. Ini apakah perlu melibatkan semua komponen dalam perusahaan atau personal atau hanya orang tertentu untuk penyusunannya? Karena kan ini saya pikir perlu keterampilan khusus ya, nggak semua orang sampai ke OB bisa berpikir sampai strategik seperti ini gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai tadi ya alat-alat bantu dan yang lain itu kan bentuknya tabel ya, rigid ya, biasanya itu kan mirip sama RBM ya, result based management kan rigid ya, kita pusing biasanya kan kalau yang rigid nah ini kalau untuk yang beberapa alat analisis tadi itu apakah harus semuanya dilakukan atau beberapa saja yang kita pilih gitu. Memang mengingat kalau semuanya bisa dilakukan lebih bagus mungkin ya, tetapi waktunya kan nanti untuk perusahaan kan jadi tidak efektif itu loh, maksud saya seperti itu. Jadi mungkin setiap hari nanti bisa menyusun bisnis plan terus gitu kan. Nah ini apakah ada yang skema atau aplikasi efektif yang mudah yang bisa menyederhanakan ini semua gitu, proses ini semua. Kemudian yang ketiga untuk pelibatan stakeholder itu apakah perlu juga dilibatkan gitu, maksud saya terutama yang eksternal ya, tadi kalau Pak Paulus tadi sampaikan karena sekarang kan trennya kan juga melibatkan stakeholder juga ya, jadi atau beberapa aplikasi sudah melibatkan stakeholder juga gitu. Nah apakah ini juga stakeholder dari luar ya maksud saya. Nah apakah ini juga perlu dilakukan dan biasanya skemanya seperti apa gitu sih. Kita coba Pak Faris, Mbak Nurul, Mbak Nisa, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya Pak Andri Mas. Mungkin langsung dijawab aja kali ya Mbak Sofi ya, karena ini pertanyaannya udah langsung 3 nih ditanyakan oleh Pak Andri Mas. Boleh langsung mungkin Pak Lukas atau Pak Faris? Oke, Pak Faris mungkin ya.
Boleh Pak Faris? Ya baik, mungkin yang pertanyaan pertama ya saya jawabnya. Apakah melibatkan semua? Iya nggak semua, gitu ya. Masa sampai OB juga kita libatkan. Ya, tapi yang pasti stakeholder yang jadi key personnya gitu ya. Dan mereka itu yang nanti akan menentukan bagaimana sih visi misi perusahaan. Ya contohnya misalkan BOD gitu ya, BOC gitu ya. Itu kita libatkan untuk pertama, untuk awal, untuk kita menyatukan antara apa ya kepentingan stakeholder, terus keadaan di eksternal sama internal kita. Gitu. Seperti itu untuk yang pertama, jadi kita libatkan key personnya ya. Nah terus untuk yang lainnya seperti apa gitu ya, misalkan kayak kita perlu untuk kebutuhan analisa budaya di perusahaan tersebut gitu ya. Tadi kan sudah jelaskan tuh sama Mas Lukas untuk yang seperti itu ada apa namanya metodenya gitu ya, salah satunya dengan survei gitu ya. Nanti untuk yang sifatnya massal itu nanti dikirimkan dalam bentuk survei untuk menjawab seperti apa sih kondisi perusahaan atau budaya perusahaan itu gitu ya. Terus pertanyaan kedua, tools-toolsnya mungkin Mas Lukas nih yang bisa jawab nih. Terkait tadi apakah semua harus dilakukan ya, Andri Mas. Jadi kalau terkait tools-tools yang kita gunakan tadi saya coba jelaskan, pada hakikatnya adalah kita juga nanti perlu memilih sebenarnya mana sisi yang relevan dengan organisasi kita. Misalnya tadi dari sisi eksternal gitu, ternyata dari sisi politik setelah kita coba lihat, oh ternyata nggak relevan nih, organisasi kita memang bisa kuat, produk-produk kita oke, ya kita drop aja, nggak apa-apa sih, seperti itu. Yang penting kita harus tahu bahwa dan kita harus aware gitu, jangan sampai ada yang kelewat, sebenarnya gitu aja sih. Kalau sampai kelewat dan kita nggak aware terhadap suatu isu, karena kita tidak menggunakan suatu tools, itu yang lebih repot. Jangan sampai tadi, kalau dari penjelasan Mas Faris kan, kompas kita malah salah gitu, arah kita malah harusnya ke A, malah ke Z gitu, berbalik arah. Nah, itu yang harus kita aware. Nah, terkait tadi, ya itu apakah semua harus dilakukan? Nggak harus sih, gitu. Mana yang benar-benar relevan yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan, karena tools itu ada sangat banyak gitu. Tadi itu hanya sebagian aja yang bisa kita gunakan. Tools mau untuk pastel sebenarnya itu ada lagi tools yang lainnya. Untuk industri ada banyak gitu variasi-variasinya. Tapi kita coba cari mana yang lebih relevan dengan organisasi kita. Mungkin seperti itu sih. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi yang terlibat nih. Apakah perlu dilibatkan yang eksternal? Apakah stakeholder eksternal perlu dilibatkan atau enggak? Pendapat stakeholder itu perlu kita perhatikan. Nah, tapi apakah perlu dilibatkan dalam meeting atau bagaimana cara kita menggrabnya, itu tergantung stakeholdernya seperti apa gitu. Kalau stakeholdernya ternyata pemerintah, kalau kita bisa undang dia, misalnya kepala dinasnya bisa kita undang, bagus kita bisa undang. Tapi kalau enggak, kita coba lihat apakah ada cara-cara lain yang bisa kita dapatkan. Sebenarnya keinginan dari stakeholder kita seperti apa sih? Gitu. Bisa kita keluarkan survei, bisa kita coba ajak ngobrol seperti apa, ajak ngobrol kepala dinas atau hal-hal lainnya gitu. Nah, tapi kalau benar-benar sampai nggak bisa kita ajak stakeholder untuk bertemu, untuk grab their insight gitu. Kita coba tadi cari secondary data gitu. Kira-kira terkait satu persoalan, misalnya tentang lingkungan, kita nggak bisa ketemu langsung dengan stakeholdernya. Ya kita coba cari dari secondary data, apakah ada sih isu-isu yang dibahas tentang isu lingkungan, isu-isu lainnya gitu. Kita coba perhatikan. Bisa lewat dari secondary data tadi. Seperti itu sih mungkin. Oke, terima kasih Pak Faris dan Pak Lukas atas jawabannya. Dari Pak Andri, apakah sudah cukup Pak? Sudah Mbak Nisa, terima kasih. Ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Mbak Sofia. Ini ada tadi sempat membahas terkait data sekunder, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Putri.
Pak Lukas, kalau data sekunder yang dari internet, dari mana menilai valid atau tidaknya data tersebut? Kemudian, apakah dalam setiap analisa bisnis itu dipakai seluruh teori di atas, dipakai selengkap-selengkapnya, seminimal apa di pemakaiannya, dan bagaimana cara memilih teori mana untuk keadaan apa, atau selain sesuai tema khusus? Baik, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Bagaimana kita bisa melihat sumber data itu valid atau enggak? Satu, kita harus cek kredensial. Sebenarnya data dari sumber tersebut siapa sih? Kita harus cek. Misal, ada sebuah data kita misalnya mau cek market share, kita ngomong misalnya roti gitu, jenis makanan. Market share roti di Indonesia itu seperti apa sih? Lalu tiba-tiba ada website ataupun bahkan Wikipedia yang menampilkan yang dimana kita belum pasti juga ini siapa sih yang bikinnya. Nah, itu sebaiknya kita drop dulu. Nah, kita mulai cari sumber-sumber misalnya yang lebih kredensial seperti kementerian, ataupun misalnya organisasi seperti misalnya kayak Apindo, ataupun organisasi seperti perkumpulan kayak gitu, perkumpulan perusahaan-perusahaan roti gitu. Kita bisa ambil data dari situ, atau dari BPS gitu. Kita harus cek apakah mereka benar-benar melakukan, bukan pendapat sendiri, apakah maksudnya data yang mereka keluarkan itu sebenarnya data-data sendiri, data-data yang bingung, dan juga kita bisa cek sebenarnya data mereka sumbernya dari mana. Kalau kayak BPS, datanya udah clear bahwa mereka mencari data sendiri itu, dan datanya misalnya kalau data pertumbuhan ekonomi, mereka ambil dari Kementerian Keuangan gitu. Itu udah clear. Kemudian misalnya data-data tentang industri. Nah, biasanya data-data industri yang perlu kita lebih aware sih. Tadi, misalnya data-data industri kita bisa cek ke asosiasi. Di asosiasi mengeluarkan data atau enggak. Ataupun kita coba cek, misalnya ada banyak sekarang organisasi yang menyediakan secondary data yang cukup valid, karena mereka melakukan research. Nah, kita bisa refer ke mereka juga. Ataupun cara terakhir yang bisa kita lakukan, biasanya kita refer ke jurnal. Kita cek jurnal, ada jurnal-jurnal apa sih yang sudah diterbitkan terkait isu-isu yang kita butuhkan datanya. Biasanya di jurnal itu ada data-data yang mereka kumpulkan secara primer, nah kita bisa refer atau gunakan jurnal-jurnal tersebut. Nah, seperti itu sih gambarannya. Dan yang biasa kita lakukan kemudian juga dengan Mas Faris, kita coba cek ini data valid atau enggak. Gitu, kita lihat sumbernya ini dari siapa nih, jangan asal orang nggak tahu siapa tiba-tiba keluarin data gitu. Nah, itu harus hati-hati. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak Lukas. Harus valid ya sumbernya. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Faris ya. Pak, ini apabila strategi yang sudah dirumuskan oleh stakeholder dan sudah final, akan tetapi di tengah jalan ada perubahan regulasi terkait tentang strategi tersebut, itu kira-kira gimana Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya tadi ya. Kita kan memang menentukan nih arah nih. Kalau di dulu tuh kita tuh 5 tahun, sekarang 3 tahun gitu ya arahnya. Tapi kan itu tahun ya, tahun itu kan panjang. Nggak ada yang tahu gitu di tengah-tengah tiba-tiba ada COVID gitu kan, atau tiba-tiba Telkom harus men-sharing infrastrukturnya misalnya gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada perubahan regulasi seperti apa? Nah, strategi itu memang kita tetapkan dalam jangka panjang. Nah, tiap tahunnya itu biasanya kita akan melakukan rolling, gitu ya, rolling itu bisa terjadi tiap tahun, gitu ya. Itu kita dengan melihat kondisi asumsi-asumsi pasar yang ada sekarang, gitu, yang terkini, gitu ya, mengupdate seperti apa strategi implementasi untuk 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depannya, gitu ya, sisa setahun itu. Lalu dia juga rolling yang terjadi kalau ada perubahan yang sifatnya benar-benar besar gitu ya. Nah, itu rollingnya itu misalnya khusus atau spesial gitu ya rolling. Nah, dengan adanya rolling tiap tahun ini untuk strategi yang 3 tahun itu, kita harapkan kita bisa selalu update gitu ya. Apa sih yang baru di tiap tahunnya gitu ya, strategi implementasi apa yang perlu kita tune up lagi, kita sesuaikan gitu. Tapi tidak merubah sasaran besar.
Nah, nanti misalkan sudah 5 tahun atau sudah 3 tahun terakhir, mungkin ada harapan atau ada arahan yang lebih besar lagi dari perusahaan kita, gitu ya. Nah, itu akan membuat suatu strategic guidance yang baru, gitu. Menjawab nggak ya? Mudah-mudahan menjawab. Oke. Terima kasih Pak Faris atas jawabannya. Ada lagi Mbak Sofi pertanyaannya? Ini masih ada nih di chat Zoom. Ternyata selain materinya padat, ternyata pertanyaannya juga padat ya, Mbak Risa. Banyak Ini yang di Zoom ya Mbak Sofi. ada dari Pak Anwar. Oke, ini case study sepertinya ya. Guidance-nya. Oke, pertama strategic dan planning teknis day to day sudah dibuat, kemudian juga tim sudah dibentuk, kemudian timnya loyal dan juga sudah lama. Terus ada kelemahan, pertama SDM-nya 40% memahami maksud strategi. Yang kedua, sudah dicoba 3 bulan, hasil masih 30%. Karena kita sudah tahu skill SDM kurang mendukung secara skill dan pengetahuannya. Kemudian kelemahan yang ketiga, hal baru ini dan banyak penolakan saat penetapan. Kemudian yang keempat, owner maunya tim yang ada tidak boleh diganti. Kemudian yang kelima, kelemahannya setiap minggu sudah disupport training skill atau soft skill yang mendukung project atau planning. Nah, apakah waktu 3 bulan terlalu cepat untuk pembenahan mindset SDM dalam bekerja dan mengajari teknis analisa data ke supervisor untuk kejar target per bulan? Panjang ya pertanyaannya Mbak Sofi. Iya, case study nih ya. Iya. Oke, mungkin dari Pak Faris atau Pak Lukas yang mau jawab duluan. Saya coba jawab dulu deh. Oke. Jadi di sini Pak Anwar sudah memetakan kan bahwa sudah ada strategic planning, timnya udah ada lengkap, timnya juga loyal dan udah lama nih apa ya? Iya betul Pak. Betul. Oke. Dan Bapak juga udah tahu nih kelemahannya seperti apa. Nah, pertanyaan kan terlalu cepat nggak sih Betul. pembenahan mindset? Mungkin ini material lebih pada terkait change management. Sebenarnya dalam change management, dalam kita menerapkan ataupun implementasi strategic plan atau implementasi program, implementasi di organisasi lah ya. Berdasar kalau dari teorinya balance scorecard, dalam ingin mengimplementasikan strategi, biasanya minimal itu organisasi yang belum pernah mengimplementasikan, minimal 2 tahun untuk mereka bisa menjalankannya. Kalau menurut Kapan Norton seperti itu, minimal 2 tahun. Tapi apakah harus dijalankan 2 tahun itu? Emang apa harus seperti itu? Nggak juga. Itu tergantung balik lagi drive dari pimpinan seperti apa. Pertama itu. Kalau drive pimpinan emang kita harus jalankan, kita harus terapkan, ya kita jalankan gitu. Kalau pimpinannya dalam hal ini top management, ownernya ragu-ragu atau bingung juga, sulit. Nah, tugas kita adalah meyakinkan owner bahwa ini harus dijalankan, harus diimplementasikan. Nah, tinggal proses bagaimana kita men-change karyawan staff-staffnya itu. Nah, dalam change management itu sebenarnya ada 5 tahap. Pertama, kita harus bangun mereka aware dulu. Bahwa mereka sadar adanya strategi, adanya program ini, manfaatnya apa sih? Mereka aware, tahu. Nah, setelah itu mereka harus setuju dan mereka harus mengerti. Setelah mereka aware, mereka ada program ini, mereka harus ngerti program A ini apa sih manfaatnya, apa konsekuensinya, mereka harus paham. Setelah mereka paham, mereka harus komit, mereka harus setuju, agree. Oke, saya mau ikut terlibat. Itu kita harus bangun. Nah, keempat, setelah mereka agree, mereka harus komit. Mereka komit dalam menjalankan program-program tersebut. Dan yang terakhir, mereka bertanggung jawab, responsible. Nah, dalam teori change management ini, nggak bisa kita paksa orang yang baru aware, itu langsung dia agree, atau langsung dia komit, atau bahkan bertanggung jawab. Semua proses ini harus dilalui. Dia harus kita bangun awareness-nya, kita bangun understanding mereka,
agree-nya mereka, komitmen sampai mereka bisa bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya mereka posisinya baru sampai aware dan 3 bulan mereka harus responsible, pasti susah banget itu Pak. Harus bertahap seperti itu. Dalam kita nanti implementasi program-programnya. Iya Pak Lukas. Sepertinya masih di 3 bulan ini di tahapan kedua. Oke. Baru karena dari hasil kendalanya sih Pak. Dari hasil 3 bulan ini. Iya Pak. Siap. Yang terakhir Pak Lukas, apakah strategi itu nanti bisa ya diulang kembali? Karena mereka baru mengerti ternyata. Ini yang akhirnya saya sadari dari hasil planning 4 bulan yang lalu. Kita terapkan di 3 bulan terakhir ini. Akhirnya baru ngeh gitu. Baru mereka, oh iya ternyata seperti itu ya arahnya Pak Anwar kan gitu. Baru minggu terakhir ini, minggu-minggu ini kan kita sering meeting, akhirnya banyak celutukan yang seperti itu. Oke. Apakah strategi itu boleh diulang? Artinya karena gini, yang strategi kita tetapkan kan jangka panjang sebenarnya Pak. Oh, oke. Gitu. Nah, program-program di dalamnya mungkin jangka pendek itu mungkin bisa diulang, tapi kita harus aware bahwa program itu memang benar-benar masih relevan dalam kita mencapai strategi kita. Jangan sampai program kita ini ternyata udah nggak menjawab lagi persoalannya. Persoalan sudah berkembang, ternyata programnya masih stay sama. Nah, itu kita harus aware. Jangan sampai terjadi seperti itu sih, Pak. Aware program. Ya, siap, Pak. Gitu. Jadi, singkat cerita harus direview juga ya, Pak? Baik dari SDM yang tim yang jalankan sama strategi 3 bulan yang lalu itu. Betul. Harus kita review lagi. Bisa review nanti per 3 bulan, per 6 bulan, kita lihat Pak. Maksudnya memang programnya sejauh apa. Oke, SDM. Ya, terima kasih Pak Lukas. Ya, sama-sama Pak. Dapat beberapa insight. Ya. Dari Pak Faris ada yang ingin ditambah mungkin Pak? Cukup nggak? Oh cukup. Mana Pak Faris? Siapa? Iya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah habis ya Mbak Sofi ya? Iya, udah terasa. Oke, berarti saya ucapkan kembali terima kasih untuk Pak Lukas dan juga Pak Faris atas ilmu yang sudah disampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua peserta yang ada di sini.